Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, pada malam hari ini kembali kami bersyukur kami dapat menikmati anugerah-Mu, dapat memperoleh kekuatan baru, mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Maka pada saat ini kami mau memuji Engkau, memuliakan Engkau, dan kami terus dengar-dengar akan firman-Mu. Berfirmanlah sebab kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu di rumah kondisinya baik. Kami senantiasa berdoa, Bapak Ibu dilindungi Tuhan, disertai Tuhan, aman dari wabah corona. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Temanya tetap sama, yaitu memelihara jiwa. Minggu yang lalu sudah sedikit saya sampaikan dengan waktu yang pendek, memelihara jiwa kita sendiri, juga memelihara jiwa orang-orang yang dipercayakan kepada kita, terutama mungkin keluarga, kerabat, atau sahabat yang kita memenangkan mereka. Maka memelihara jiwa itu bukan perkara yang mudah. Memelihara jiwa ini perlu kerjasama, perlu kerja keras, karena tantangannya semakin berat. Jiwa kalau tidak dipelihara bisa mati. Dan kalau jiwa itu mati, itu artinya terputus hubungan dengan Tuhan. Jiwa kalau mati berarti dia mengalami penderitaan kekal. Di Wahyu dikatakan bahwa kematian kedua itu api yang menyala. Kematian kedua itu berarti terpisah dengan Allah. Dan di sana penderitaan. Maka awal-awal gereja berdiri, pemeliharaan jiwa itu benar-benar dilakukan secara sungguh-sungguh. Kalau Petrus memilih orang-orang yang khusus melayani sesuai dengan bagiannya, ada seksi diakonia, ada juga yang khusus mengajar, maka Petrus dan murid-murid yang lain merasa perlu ada pembagian kerja supaya pemeliharaan jiwa itu benar-benar dilaksanakan dengan tepat. Bahkan setelah gereja bertumbuh, contohnya di Korintus 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dan ayat 7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang gereja sudah banyak berdiri dan bermacam-macam denominasi. Seharusnya bukan menjadi gereja yang akhirnya terpisah, tapi saling melengkapi. Tidak ada gereja yang satu lebih penting, lebih baik dari yang lain, tapi semuanya menjadi satu tujuan untuk membangun tubuh Kristus, untuk menyelamatkan, untuk memelihara jiwa-jiwa. Maka Paulus menegaskan bahwa tidak ada yang lebih penting kecuali Allah yang menjadi kunci pertumbuhan.
Kalau dikatakan Paulus menanam, Apolos menyiram. Kalau lengkap barangkali ada yang nanam, ada yang menyiram, ada yang merawat. Membersihkan rumput-rumput yang mengganggu tanaman itu. Memberi pupuk supaya tanaman itu bisa tumbuh dan menghasilkan buah. Semuanya menjadi kesatuan untuk memelihara tanaman. Dan kalau itu rohani, memelihara jiwa dari anak-anak Tuhan. Maka sekarang di zaman pandemi ini kita perlu memelihara jiwa kita, karena kita tidak bisa berharap banyak terhadap gereja harus dituntut harus berbuat ini dan itu. Tetapi bagaimana secara pribadi kita menyerap seperti tanaman yang sudah ditanam Tuhan. Seperti tanaman yang harus menyerap sari makanan lalu menghasilkan buah. Oleh sebab itu, secara pribadi kami tekankan kembali bahwa memelihara jiwa secara pribadi ini menjadi penting supaya kita menjadi orang yang pada akhirnya benar-benar diselamatkan. Jiwa ini harus kita pelihara dengan baik. Kita dekatkan diri dengan Tuhan, Sang Pemelihara itu. Kita mengandalkan Tuhan, Sang Penolong itu. Maka tidak ada sesuatu yang sulit ketika kita dekat dengan Tuhan. Pemazmur berkata, "Hai jiwaku, mengapa engkau bersedih? Mengapa engkau merana? Andalkanlah Tuhan. Percayakanlah dirimu kepada Tuhan. Bersorak-sorailah, memuji dan memuliakan Tuhan." Maka jiwa yang sudah dekat dengan Tuhan bisa memuji dan memuliakan Tuhan, bisa bersorak-sorai karena Tuhan, maka jiwa ini sehat. Jiwa ini telah terpelihara dengan baik, sehingga persoalan masalah tidak mengurangi, tidak mengganggu, bahkan tidak mengalahkan jiwa kita yang akhirnya mati. Tetapi semuanya kita harus seleksi sebagai bentuk untuk semakin menguatkan pengikutan kita kepada Tuhan. Masalah yang kita hadapi jangan sampai meredakan kasih kita atau bahkan memadamkan kasih kita kepada sesama atau malah kepada Tuhan. Tapi justru di tengah-tengah situasi semacam ini, kita dituntut untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga jiwa yang bersorak-sorai itu bukan diukur dari berkat yang telah diterima, tapi diukur dari hubungan yang dekat dengan Tuhan. Orang dapat dilihat sejauh mana imannya adalah ketika diuji dengan persoalan. Apakah dia mengandalkan dirinya sendiri atau Tuhan? Ketika mengandalkan dirinya sendiri, akhir dari semuanya kalah, kecewa, putus asa. Tapi mengandalkan Tuhan, kelihatannya terpuruk, kelihatannya tidak berdaya. Tapi justru disitulah kemenangan yang Tuhan mau nyatakan kepada setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Maka memelihara jiwa, satu-satunya cara adalah terus dekat dan dekat dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Doa yang rajin, baca firman, dengar-dengaran firman Tuhan. Hanya dengan cara itu kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jiwa kita terpelihara. Jiwa kita akhirnya hidup di hadapan Allah.
Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memelihara kami sampai hari ini. Ini semata-mata karena kasih dan pertolongan-Mu, karena kemurahan-Mu belaka. Kami bersyukur untuk gereja dengan segala pengurus bahkan hamba Tuhan yang sudah memelihara kami secara rohani. Dan ada banyak hamba Tuhan yang kami panggil, atau kami sering mendengarkan khotbah-khotbah melalui YouTube atau KKR. Semuanya itu adalah cara untuk memperlengkapi kami menjadi anak Tuhan yang dapat memelihara jiwa ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami terus tidak memandang dan melihat gereja mana yang hebat, pendeta mana yang hebat, tetapi semuanya akan saling melengkapi, bahkan kunci pertumbuhannya adalah Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kami menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Dan ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menumbuh kembangkan iman kami. Kami bersyukur semuanya. Karena satu dengan yang lain pasti beda, dan itulah kekayaan yang Tuhan mau berikan kepada kami. Memberkati seluruh jemaat-Mu, lindungi, berikan kekuatan kesehatan, memberkati usaha dan pekerjaan, beri kebahagiaan di tengah-tengah segala kesulitan, bahkan ketolong dan buka jalan dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.